investor atau R besarnya dipengaruhi oleh estimasi return bebas risiko, tingkat inflasi atau R inflasi. Dengan mengetahui besarnya kupon dan waktu pembayaran kupon, nilai par atau nominal tingkat return yang disyaratkan dapat ditentukan nilai intrinsik atau harga obligasi tersebut. Menentukan nilai sekarang dari pendapatan kupon tiap tahun. Menentukan nilai sekarang dari nilai par obligasi saat jatuh tempo. Menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan kupon. Zero kupon bond, obligasi tidak ada pembayaran kupon atau kupon sama dengan nol. Return investor ditentukan seluruhnya dari diskon harga obligasi atau harga obligasi di bawah nilai par. Bagaimana menghitung nilai intrinsik atau harga obligasinya? Harga obligasi atau PB sama dengan prinsipal dibagi 1 plus E dalam kurung N. Penilaian obligasi, harga obligasi yang ditawarkan di pasar bisa dijual di atas pada ataupun di bawah nilai nominal atau nilai parnya. Premium bond, obligasi dijual di atas nilai par. Par bond, obligasi dijual sebesar nilai par atau obligasi yang memiliki harga yang sama dengan nilai nominalnya. Diskon bond, obligasi dijual di bawah nilai par atau nilai dengan nilai nominal jatuh tempo. Hubungan berbalik negatif antara yield dengan harga obligasi. Jika yield di bawah harga tingkat kupon, harga jual obligasi lebih tinggi daripada par harga premium. Jika yield sama dengan tingkat kupon, harga jual obligasi sama dengan nilai parnya. Jika yield di atas tingkat kupon, harga jual obligasi lebih rendah di nilai harga parnya atau harga diskon. Jika yield turun, maka harga obligasi akan meningkat dengan perubahan kenaikan lebih kecil. Dan jika yield naik, maka harga obligasi akan turun dengan permukaan penurunan lebih kecil. Penilaian obligasi. Hubungan harga obligasi dengan yield dan tingkat bunga pasar. Hubungan negatif harga obligasi ketika ada perubahan tingkat bunga pasar. Sensitivitas perubahan harga obligasi. Misal obligasi dengan maturitas 5 tahun dan 20 tahun, maka perubahan kenaikan atau perubahan harga obligasi akan lebih sensitif pada obligasi yang naturalitas 20 tahun. Perubahan harga obligasi dengan arah negatif atau berlawanan, menaik atau menurun karena perubahan tingkat harga atau turun naik juga diperoleh tingkat kupon obligasi. Harga obligasi dengan kupon yang lebih rendah dan lebih fluktuatif. Hubungan harga obligasi dengan yield dan tingkat bunga pasar. Implikasi bagi investor obligasi. Harga kupon bunga pasar. Penilaian obligasi durasi.
Durasi sebagai rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang. Durasi mengatasi kelemahan konsep maturitas, sehingga perlu ukuran umur obligasi alternatif. Durasi Macaulay diberikan pertama oleh Frederick Masuler. Strategi investasi obligasi. Yang pertama, pasar obligasi. Yang kedua, pengelolaan portofolio obligasi. Yang ketiga, strategi pengelolaan obligasi. Pasar obligasi. Harga obligasi dipengaruhi dengan arah berlawanan atau negatif oleh tingkat bunga pasar yang berlaku. Jika tingkat bunga pasar menurun, harga obligasi meningkat. Obligasi memperoleh pendapatan tetap. Sekuritas obligasi dapat dijadikan alternatif investasi bagi investor. Investor konservatif perlu mempertimbangkan risiko tingkat inflasi. Investor konservatif dan investor agresif perlu mempertimbangkan risiko tingkat bunga dan estimasi perubahan tingkat bunga. Pengelolaan portofolio obligasi. Karakteristik pasar obligasi. Ekonomi turun, pasar obligasi akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Ekonomi meningkat, peningkatan inflasi, suku bunga meningkat, tingkat inflasi mempengaruhi tingkat bunga pasar. Selanjutnya mempengaruhi harga dan yield obligasi. Pasar obligasi lebih menguntungkan ketika kondisi ekonomi sedang menurun. Pengelolaan portofolio obligasi. Struktur tingkat bunga. Hubungan antara waktu jatuh tempo obligasi dengan yield obligasi. Semakin lama jangka waktu obligasi, resiko ketidakpastian maka tinggi dan tingkat bunga pasar diharapkan makin tinggi. Struktur risiko tingkat bunga, hubungan antara yield obligasi dengan karakteristik terutama dimiliki kualitas obligasi dan rating obligasi yang diperoleh, seperti PT Pelindo. Semakin rendah kualitas obligasi maka yield yang diharapkan investor semakin besar. Call provision pada obligasi yang callable. Strategi pengelolaan obligasi, strategi pasif, strategi aktif, mengharapkan return lebih besar dengan memulai capital gain dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga pasar, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada obligasi yang harga tidak sesuai dengan intrinsik sebenarnya, undervalued. Dan strategi pengelolaan obligasi, strategi imunisasi risiko harga sebagai risiko yang berasal dari hubungan negatif terbalik harga obligasi dengan tingkat bunga. Risiko reinverkal berasal dari ketidakpastian tingkat investasi terhadap pendapatan kupon yang akan diterima akan datang. Perhitungan YTM dengan asumsi pendapatan kupon akan diinvestasikan kembali pada tingkat sama dengan YTM. Tingkat harga turun, tingkat investasi turun, harga obligasi naik. Investor dapat mengumumkan dua komponen risiko tingkat bunga untuk menghilangkan risiko tingkat bunga. Gabungan strategi pasif dan strategi aktif.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.